Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini saya lagi ada di stasiun Tanah Abang, mau ke stasiun Maja nih ya. Dan ini suasana stasiun Tanah Abangnya lumayan rame ya, tapi nggak begitu rame seramai di hari kerja, apalagi di jam pulang kerja. No, meskipun rame tapi masih bisa dapat tempat duduk ya dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung. Dan ini keretanya udah berangkat. Kereta berangkat dari stasiun Tanah Abang itu jam 7.31. Oke, sebelumnya saya mau minta maaf ya, karena di video saya sebelumnya tuh yang perjalanan dari stasiun Rangkas Bitung ke Maja, saya bilang bahwa stasiun Citeras itu ada di daerah Serang. Tapi kenyataannya itu ada di daerah Lebak. Saya mohon maaf, karena saya sebelumnya tidak ada searching sama sekali. Saya hanya lihat di Google Map, dan sepintas stasiun Citeras itu berada di perbatasan antara Kabupaten Lebak dan Kabupaten Serang. Jadi saya beranggapan kalau itu ada di Kabupaten Serang, dan saya mohon maaf ya, bahwa sebenarnya stasiun Citeras itu berada di Pasih, Kecamatan Rangkas Bitung ya, Kabupaten Lebak. Dan ini kereta udah tiba di stasiun Kebayoran jam 7.41, berarti kurang lebih sekitar 10 menit ya dari stasiun Tanah Abang ke stasiun Kebayoran. Dan untuk di rute Green Line ini dari Tanah Abang ke Rangkas Bitung itu merupakan rute terpanjang ya, kalau nggak salah ya, karena ada berapa belas stasiun gitu yang dilewatin. Dari stasiun Tanah Abang sampai Rangkas Bitung itu udah lintas provinsi DKI Jakarta, terus Provinsi Banten, dan Provinsi Jawa Barat. Ada Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, terus ada lagi Kabupaten Bogor, Kabupaten Lebak, dan nggak ada Kabupaten Serang ya, karena Citeras itu masih di Kabupaten Lebak. Dan ini udah tiba di stasiun Pondok Ranji. Pondok Ranji ini udah masuk ke wilayah Tangerang Selatan ya. Dan di lintas Green Line ini dulu pernah ada sebuah tragedi kelam ya, yaitu tragedi Bintaro sekitar tahun 80-an yang terjadi di daerah Bintaro. Dan ini kereta udah tiba di stasiun Jurangmangu. Ya, stasiun Jurangmangu ini udah ada tunnel penghubung ya antar stasiun ke Bintaro Exchange 2, yang mana Bintaro itu udah dikuasai oleh developer Jaya Group ya, kurang lebih. Dan sekarang tuh di tunnelnya udah ada beberapa tenan yang ngisi ya, kayak kopi shop, terus makanan ringan juga ada. Karena sebelumnya saya pernah ke sana masih kosong, belum ada apa-apa gitu, cuma orang foto-foto doang gitu. Kemudian ini kita ada di stasiun Rawabuntu. Di stasiun Rawabuntu ini ialah stasiun yang paling dekat dengan BSD. Meskipun BSD itu bernama Bobi Serpong Damai, tetapi stasiun terdekatnya itu Rawabuntu, bukanlah Serpong. Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Rawabuntu menuju ke stasiun Serpong, yang mana stasiun Serpong itu ialah salah satu stasiun tujuan akhir ya, karena dari stasiun Tanah Abang tuh ada beberapa stasiun akhir, yaitu stasiun Serpong, Parung Panjang, Maja mungkin ya, dan Rangkas Bitung. Karena dulu stasiun Green Line ini hanya melayani rute dari Tanah Abang sampai Maja. Jadi dulu tuh stasiun akhirnya cuma sampai Maja. Kemudian kalau orang mau ke Rangkas Bitung itu harus naik kereta lokal dari stasiun Maja ke Rangkas Bitung. Dan kereta berhenti di Serpong cukup lama ya, sekitar 4 menit, karena di stasiun sebelumnya hanya 1 menit saja ya, 1 menit atau 2 menit. Ya, kemudian kereta berangkat lagi ya dari stasiun Serpong menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cisauk. Nah, di stasiun Cisauk itu menurut saya ialah stasiun paling keren ya untuk saat ini yang berada di rute Green Line menurut saya. Karena ya ada jalan penghubung itu antara stasiun Cisauk ke apartemen
sebelahnya tuh ya apartemen Cisauk Point kalau nggak salah ya. Dan ada apa sih, JPO juga lumayan panjang JPO-nya. Nah ini udah tiba nih di stasiun Cisauk ya, tuh udah lumayan ya untuk sekedar stasiun singgah, bukan stasiun akhir atau stasiun transit gitu. Ini termasuk stasiun yang bagus gitu, karena biasanya stasiun yang besar kayak gini biasanya untuk stasiun akhir atau stasiun transit. Nah ini kereta saya berhenti tepat di bangunan lama stasiun Cisauk ya. Untuk bangunan lamanya ini masih ada ya, belum, nggak dihancurkan gitu ya, mungkin untuk sekedar cagar budaya kali ya. Dan kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Cisauk menuju stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cicayur. Nah di stasiun Cicayur ini ada sebuah developer rumah yang menurut saya cukup bagus ya rumahnya, yaitu Giantara Serpong City. Dan sedang ada progres pembangunan itu juga underpass antara jalan di Cicayur menuju ke perumahan Giantara Serpong City itu. Nah ini stasiun Cicayur ya. Nah kalau stasiun yang bukan stasiun transitnya kayak begini nih harusnya nih, biasanya ya kecil, nggak ada JPO-nya gitu ya. Kemudian kereta berangkat lagi dari stasiun Cicayur menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Jatake. Nah ini dia progres pembangunan stasiun Jatake ya. Lagi ada pembangunan stasiun Jatake, dan untuk stasiun berikutnya yaitu stasiun Parung Panjang. Jadi tuh nanti untuk nextnya dari stasiun Cicayur ke Jatake tuh, nggak langsung ke Parung Panjang, karena sekarang masih masa pembangunan ya, belum beroperasi. Dan kemudian ini kereta udah tiba di stasiun Parung Panjang, stasiun yang berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dan ini juga salah satu stasiun pemberhentian akhir ya, karena ada kereta yang rutenya dari Tanah Abang cuma sampai Parung Panjang doang. Tapi untuk kereta yang saya naikin ini sampai stasiun Rangkas Bitung, dan itu ada kereta parkir tuh di depan. Jadi biasanya kalau stasiun besar itu ya ada area untuk parkir keretanya gitu ya, kayak Tanah Abang, terus Rangkas Bitung, Parung Panjang, Serpong, Angke juga ada gitu. Kemudian kereta udah jalan lagi dari stasiun Parung Panjang menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Cileunjit. Nah untuk nextnya tuh nanti akan dibangun stasiun Parayasa yang menghubungkan antara Parung Panjang dengan Cileunjit. Di antaranya ada stasiun Parayasa karena ada Perumnas ya, Perumnas Parayasa di antara stasiun Parung Panjang dan Cileunjit itu. Nah ini nih yang saya sukai kalau rute Green Line itu tuh ya, karena masih ada pemandangan sawah, kebun, hutan gitu kan, jadi adem kelihatannya gitu ya. Nah ini jalan penghubung yang akan menghubungkan ke Perumnas Parayasa. Kemudian kereta udah tiba nih, udah mau tiba di stasiun Cileunjit. Di stasiun Cileunjit ini ada salah satu perumahan yang bernama Modern Land Cileunjit. Nah Modern Land Cileunjit itu menurut saya bagus lah ya, karena itu udah ada untuk kantor marketing galerinya itu keren banget, kayak Disneyland gitu. Jadi nanti kita kalau misalkan ke Modern Land Cileunjit, kita nanya-nanya rumah bukan ke sales, ke Mickey Mouse. Karena menurut saya keren banget gitu untuk stasiun untuk Modern Land Cileunjit itu, marketing galerinya keren. Kemudian kereta jalan lagi dari stasiun Cileunjit menuju ke stasiun berikutnya, yaitu stasiun Daru. Nah untuk di stasiun Daru biasanya orang-orang yang pakai itu malah orang Tiga Raksa. Padahal Tiga Raksa punya stasiun sendiri, yaitu stasiun Tiga Raksa. Tapi kebanyakan orang-orang Daru yang pakai stasiun orang-orang Tiga Raksa yang pakai stasiun Daru karena lebih dekat dari daerah Tiga Raksa ya. Dan di Daru ini udah ada beberapa developer perumahan. Nah itu bisa dilihat, itu
rumah-rumahnya tuh bagus-bagus sih menurut saya. Jadi itu dia kayaknya modelnya itu dibangun dulu rumahnya, nggak sampai finishing. Kalau udah laku baru udah tinggal finishing, jadi orang nggak inden lama gitu. Dan kalau misalkan sampai finishing sampai kelar gitu kan takutnya nanti ya berdampak dari cuaca, banyak yang keropos apanya gitu, makanya nggak di finishing dulu, nunggu laku. Dan kereta udah tiba di stasiun Daru, stasiun yang lebih banyak digunakan orang Tiga Raksa. Kemudian kereta jalan lagi dari stasiun Daru menuju ke stasiun Tenjo. Iya, di stasiun Tenjo itu ya namanya aja udah Tenjo, berarti dekat dengan developer Kota Podomoro Tenjo ya. Ya sekarang udah ada apa sih, sedang pembangunan flyover. Flyovernya lagi dikebut. Katanya sih akhir tahun ini atau awal tahun depan udah bisa dipakai ya. Nah ini pasar Tenjo-nya lagi udah dibenahin juga, dan sebelahnya itu ada jalan penghubung baru tuh. Jadi untuk jalan yang dekat stasiun Tenjo itu bakalan ditutup karena ketika kereta datang itu jalannya kehalangan sama kereta tuh. Jadi bakalan ditutup, dialihkan ke jalanan yang baru tadi. Mungkin kalau dulu tuh keretanya nggak panjang kali ya gerbongnya ya, jadi dengan desain yang seperti sekarang itu udah bisa gitu digunakan. Nah begitu gerbongnya ditambah jadi ya ngalangin jalanan. Nah mungkin dengan adanya perbaikan atau pembangunan jalan di stasiun Tenjo bakalan lagi mempermudah warga ya. Dan ini kereta udah melintas di kawasan Kota Podomoro Tenjo ya, kelihatan tuh udah ada perumahan-perumahannya. Dan ini udah ada di Grand TOD Kota Podomoro Tenjo, yang nantinya Grand TOD ini bakalan terhubung dengan stasiun Tiga Raksa. Jadi dari stasiun Tiga Raksa kita bisa jalan kaki ke Grand TOD itu melalui jembatan penyeberangan. Cuma lumayan jauh juga ya, sekitar 800 meter kali ya dari stasiun Tiga Raksa ke Grand TOD. Yang nantinya kalau misalkan orang-orangnya udah sering banyak yang menggunakan Grand TOD itu, nanti Grand TOD sendiri bakalan mempunyai stasiun sendiri, yaitu stasiun Kota Podomoro Tiga Raksa, stasiun Tiga Raksa Podomoro. Nah bisa dilihat ya betapa panjangnya jalanan dari Grand TOD Podomoro Tenjo menuju ke stasiun Tiga Raksa. Saya sih nggak yakin bakalan orang yang banyak melintas ke sini, kecuali di antara stasiun Tiga Raksa dengan Podomoro itu ada sarana hiburan atau tempat belanja gitu. Nah itu mungkin bakalan orang yang banyak jalan ke situ gitu. Kalau misalkan cuma kosong-kosong aja mah orang juga malas, mendingan langsung ke stasiun Tiga Raksanya gitu kan. Dan ini kereta udah tiba di stasiun Tiga Raksa, stasiun yang terletak di Kecamatan Solear, bukan Kecamatan Tiga Raksa. Dan Tiga Raksa ini dekat perumahan Taman Adiasa ya. Ya ke Podomoro juga dekat sih. Kemudian kereta udah jalan lagi dari stasiun Tiga Raksa menuju ke stasiun Cikoya. Nah di stasiun Cikoya ini dekat dengan perumahan yang bernama Batara Parkview. Nah itu Batara Parkview dari Badak Perkasa Group ya. Badak Perkasa Group itu selain ada Batara Parkview ada juga Tri Raksa Village atau apalagi ya, Taman Kirana Surya kalau nggak salah. Nah ini ya, ini perumahan Batara Parkview di bagian belakangnya. Kayaknya itu yang subsidinya dah. Nah kalau yang di depannya enak, deket sama stasiun. Nah yang belakang juga deket sih, bisa jalan kaki mah bisa ke stasiun tuh. Nah ini udah tiba di stasiun Cikoya ya. Tuh dari Batara Parkview ke Cikoya deket banget, bisa jalan kaki. Stasiun Cikoya juga nggak gede-gede amat sih, jadi ya simple gitu kalau mau naik stasiun di Cikoya, nggak harus ngelewatin jembatan penyeberangan juga. Nah kemudian dari stasiun Cikoya menuju ke stasiun tujuan kita yaitu stasiun Maja. Oke, kereta udah tiba di stasiun Maja ya, stasiun yang berada di Kabupaten Lebak, Banten, dan dekat dengan perumahan-perumahan yang kita tahu ada Citra Maja City, ada juga Permata Mutiara Maja, dan juga beberapa perumahan lain. Nah stasiun Maja
Ini tadinya ini lagi ada perbaikan apa ya, pengerukan yang di itunya tuh danaunya tuh Danau Cicinta lagi ada pengerukan tadinya, tapi sekarang udah berair lagi, udah digunakan secara normal lagi tuh kayaknya ya. Oke, sekian dulu ya vlog saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Terima kasih. Assalamualaikum.